Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Heri Kuswara Eskom Mkom dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya dan juga teman-teman saya akan mempresentasikan hasil makalah yang sudah kami buat. Yang berjudul Sistem Informasi Siklus Pendapatan Berbasis E-Commerce pada PT Indomarko Prisma Tama. Anggota kami, yang pertama ada saya sendiri sebagai moderator, Enggi Agustina, lalu ada Kayla Amalia Safitri, dan juga Diva Leonita Amanda Putri. Latar belakang. Kemajuan teknologi dan meningkatnya e-commerce mendorong PT Indomarko Prisma Tama mengembangkan layanan yang dinamai Klik Indomaret. Jadi pada PT Indomaret sekarang ada layanan yang dinamai dengan Klik Indomaret. Klik Indomaret merupakan aplikasi ataupun website yang bisa kita akses melalui internet menggunakan handphone. Jadi kita hanya memerlukan handphone dan juga internet untuk membeli atau memesan barang dari rumah. Hal ini pastinya memudahkan transaksi jual beli pada PT Indomaret. Namun pada pengembangan sistem informasinya pastinya ada kendala dan juga masalah yang harus dihadapi. Salah satunya seperti harga barang bisa berubah-ubah, pengiriman barang jadi terlambat, atau bahkan ada yang membatalkan pesanan. Pada penelitian ini kami akan menganalisis hambatan-hambatan dan juga mungkin apa sih yang harus dikoreksi pada aplikasi Klik Indomaret ini. Selanjutnya ada maksud dan tujuan. Yang pertama, mengetahui seperti apa kebutuhan sistem informasi akuntansi yang cocok digunakan dalam kegiatan penjualan online di PT Indomarko Prisma Tama. Jadi pada penelitian ini kita akan menganalisis sistem informasi akuntansi apa yang cocok sih untuk diterapin pada Klik Indomaret. Yang kedua ada merancang alur sistem pendapatan mulai dari proses pemesanan hingga ke penerimaan uang agar semuanya tercatat dengan benar dan saling terhubung. Yang ketiga ada membuat rancangan sistem yang bisa menghubungkan platform Klik Indomaret dengan bagian persediaan dan akuntansi supaya prosesnya lebih efisien dan datanya lebih akurat. Yang keempat ada meningkatkan kualitas dan kecepatan pelaporan keuangan perusahaan melalui sistem yang lebih otomatis, jelas, dan sesuai dengan aturan akuntansi yang berlaku. Yang terakhir yaitu untuk memenuhi syarat tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Ruang lingkup. Penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem informasi akuntansi yang secara langsung terkait dengan siklus penjualan berbasis e-commerce di PT Indomarko Prisma Tama. Penelitian ini mencakup proses yang terlibat dalam transaksi penjualan melalui platform Klik Indomaret, mulai dari pesanan pelanggan hingga barang sampai ke tangan pelanggan. Nanti kita akan tampilkan dokumen-dokumen yang ada pada Klik Indomaret sedari pelanggan membuat pesanan sampai pelanggan dapat menerima pesanan. Namun pada penelitian ini kita tidak terlalu detail pembahasannya, hanya membahas siklus akuntansi pendapatannya saja. Di luar itu tidak kami jelaskan. Sejarah perusahaan. PT Indomarko Prisma Tama atau Indomaret didirikan pada 21 November 1988 oleh Benny Kristianto sebagai perusahaan retail yang bertujuan memudahkan pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat, atau lebih gampang disebut sekarang itu sebagai supermarket atau pasar modern. Pada tahun 1997, Indomaret mulai menerapkan sistem waralaba, memberikan kesempatan masyarakat untuk memiliki dan mengelola toko secara mandiri, atau lebih dikenal sekarang sebagai usaha franchise. Program ini ternyata mendapat respon sangat positif. Terlihat dari pertumbuhan jumlah toko yang awalnya hanya 2 toko pada tahun 1997, lalu tumbuh
berkembang menjadi 1097 toko pada Mei 2008. Lalu bertambah lagi mencapai 11.400 toko pada tahun 2015 dan sekitar 13.000 toko pada awal 2017, termasuk toko milik perusahaan dan mitra waralaba. Begitu suksesnya Indomaret karena memang kita pada zaman sekarang pastinya udah benar-benar nggak asing lagi yang namanya Indomaret, karena benar-benar di seluruh penjuru Indonesia tuh hampir ada Indomaret, terutama di rest area, SPBU, dan lain sebagainya. Lalu ada struktur organisasi. Yang pertama ada direktur atau supervisor yang bertugas untuk mengawasi seluruh aktivitas yang ada pada Klik Indomaret. Lalu ada divisi penjualan yang terdiri dari bagian PO dan juga kasir yang bertugas untuk menerima pesanan dari Klik Indomaret, lalu menyiapkan, mencetak, dan mengemas pesanan pelanggan. Pada bagian kasir bertugas memproses pembayaran online dan tunai, melayani pelanggan yang mengambil pesanan di toko. Lalu ada divisi pengiriman yang bertugas untuk mengambil barang pesanan dari toko, mengirimkan pesanan ke alamat konsumen, dan menerima pembayaran. Lalu ada divisi administrasi yang terdiri dari admin yang bertugas untuk menyusun sales report harian dan juga mengontrol naik turunnya pendapatan tiap toko. Lalu di slide ini ada proses bisnis sistem berjalan. Terdapat dua metode transaksi yang bisa dilakukan berbelanja di Indomaret. Yang pertama, berbelanja langsung di gerai di Indomaret atau berbelanja online di Klik Indomaret. Pertama, berbelanja langsung di gerai Indomaret. Pertama, warehouse mengirimkan stok ke toko, lalu untuk diperiksa dan dicatat dalam sistem. Selanjutnya, barang ditata sesuai kategori dan sistem memantau stok otomatis. Lalu pelanggan memilih barang di rak dan mendapatkan layanan tambahan seperti top up, pembayaran tagihan, dan lain-lain. Setelah transaksi di kasir, dengan pemindaian barcode, pelanggan melakukan transaksi pembayaran, yaitu bisa menggunakan tunai, kartu debit, kris, ataupun e-wallet. Lalu selanjutnya ada belanja online via Klik Indomaret. Pertama, buka akses aplikasi ataupun website Klik Indomaret, lalu login atau daftarkan. Jika sudah mempunyai akun, tinggal pencet login, atau yang sebelum mempunyai akun tinggal daftar pada aplikasi Klik Indomaret. Lalu tentukan lokasi pengiriman atau pick up bisa melalui dengan Indomaret, gerai Indomaret terdekat. Setelah itu, setelah melakukan mencantumkan lokasi, pilih produk dan tambahkan ke keranjang, lalu cek harga, promo, ataupun diskon. Setelah itu, lakukan check out dengan memilih metode pembayaran, bisa melalui bank, kartu debit, atau bayar langsung di Indomaret. Setelah sistem memproses pesanan, proses akan dikirim melalui setelah melakukan proses pesanan, sistem akan mengirim barang tersebut dengan sesuai lokasi yang dicantumkan atau mengambil di toko terdekat gerai Indomaret. Lalu selanjutnya ada use case pada saat berbelanja di gerai Indomaret. Terdapat 3 aktor, yaitu bagian persediaan, pembelian, dan kasir. Pertama, bagian persediaan akan prosesnya menerima penerimaan barang, lalu memeriksa jumlah dan kualitas barang, menyimpan barang ke sistem stok,
menyusun barang. Setelah itu, pelanggan akan memilih produk, melakukan pembelian, dan melakukan transaksi di bagian kasir, melakukan pembayaran. Setelah itu, pelanggan akan menerima barang yang setelah dibayar. Selanjutnya ada activity diagram pada saat berbelanja di gerai Indomaret. Bagian persediaan memulai transaksi dengan ada simbol, yaitu di sini simbol mulai atau start, pengiriman barang dari pusat, lalu selanjutnya pemeriksaan jumlah dan kualitas barang, lalu menyimpan barang ke sistem stok. Setelah itu barang disusun di rak-rak. Setelah itu pelanggan akan memilih produk yang akan dibeli. Di sini pelanggan ditandai ada simbol decision atau pengambilan keputusan. Jika pelanggan tidak menjadi membeli, pelanggan akan meninggalkan toko. Setelahnya, kalau pelanggan memilih membeli, pelanggan akan menuju ke kasir untuk membayar produk yang diambil. Setelah itu transaksi selesai dengan ditandai simbol finish. Selanjutnya ada use case pada saat berbelanja di Klik Indomaret. Terdapat 4 aktor. Yang pertama ada pelanggan, sistem Indomaret online, admin gudang atau toko, lalu ada kurir. Pertama, pelanggan akan registrasi login. Selanjutnya akan mencari produk. Setelah mencari produk akan ditambahkan ke keranjang. Selanjutnya akan melakukan check out atau pembayaran. Di sini melakukan pembayaran bisa melalui transfer bank, kartu debit, atau dompet di saku, atau dompet digital. Setelah itu, sistem Indomaret online akan konfirmasi pembayaran, mengirim notifikasi ke admin, lalu admin akan menyiapkan barang. Setelah menyiapkan barang, admin akan memberikan barang ke kurir. Kurir akan melakukan pengiriman barang ke alamat yang sudah dicantumkan. Setelah itu, pelanggan akan menerima barang. Lalu sistem akan pencatatan pendapatan dan pembuatan invoice mengirim ke pelanggan. Selanjutnya ada activity diagram pada saat berbelanja di Klik Indomaret. Di sini ada pelanggan, sama seperti yang tadi, ada pelanggan, di sini ada simbol mulai, lalu membuka aplikasi atau website, melakukan registrasi, memilih produk, menambahkan ke keranjang, check out. Di sini ada simbol decision juga, mengambil keputusan. Jika pembayaran tidak berhasil, terdapat notifikasi gagal. Setelah itu, jika decision pengambilan keputusan pembayaran berhasil, sistem akan mengonfirmasi pembayaran dan data diteruskan ke toko. Selanjutnya, bagian gudang akan menyiapkan barang, lalu menyerahkan ke kurir. Kurir akan mengambil barang dan melakukan pengiriman ke pelanggan. Pelanggan menerima barang, lalu di sini ditandai dengan simbol selesai. Selanjutnya ada spesifikasi bentuk dokumen masukan atau input. Rancangan spesifikasi input adalah kumpulan data yang diterima oleh sistem untuk diproses hingga menghasilkan output.
Pada proses penjualan produk di Klik Indomaret terdapat dua dokumen masukan. Yang pertama ada daftar pesanan yang dipesan, yang berfungsi pembelian produk di Indomaret melalui sistem aplikasi Klik Indomaret. Yang kedua ada dokumen bukti pembayaran yang berfungsi pembayaran produk di Indomaret melalui aplikasi Klik Indomaret. Pada slide ini ditampilkan dua dokumen keluaran atau output dari proses pemesanan di Klik Indomaret. Dokumen pertama adalah struk pembelian yang berfungsi sebagai bukti resmi bahwa pembeli sudah membayar. Struk ini diberikan melalui aplikasi dan digunakan saat mengambil barang. Dokumen kedua adalah riwayat transaksi, yaitu catatan semua transaksi yang pernah dilakukan pengguna. Dokumen ini membantu memastikan setiap pembelian tercatat dengan jelas. Di slide ini kita membahas spesifikasi sistem komputer yang dibutuhkan. Untuk perangkat lunak atau software, operasional sistem minimal membutuhkan RAM 32-128 GB, storage SSD NVMe 1-4 TB, jaringan 1-10 Gbps, dan penggunaan load balancer seperti AWS ELB supaya sistem tetap stabil ketika banyak pengguna mengakses secara bersamaan. Untuk hardware pengguna, aplikasi bisa diakses melalui smartphone Android minimal versi 7.0, iPhone minimal iOS 12, dan juga laptop atau PC yang menggunakan browser modern seperti Chrome, Firefox, atau Edge. Artinya, aplikasi ini sudah cukup fleksibel dan bisa digunakan di berbagai perangkat. Selanjutnya, ada 3 masalah utama yang kami temukan. Pertama, jangkauan toko yang bisa dijangkau aplikasi masih terbatas, jadi pengguna tidak selalu bisa memilih toko terdekat. Kedua, sering terjadi ketidaksesuaian stok antara aplikasi dan gudang, sehingga barang yang terlihat tersedia terkadang sebenarnya habis. Ketiga, bukti pembayaran kadang tidak terbaca oleh sistem, dan hal ini membuat verifikasi jadi lama serta mengganggu proses pesanan. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, yang pertama, solusi yang kami tawarkan adalah memperluas integrasi toko ke dalam sistem, meningkatkan fleksibilitas pemilihan lokasi, serta memperkuat infrastruktur logistik. Dengan begitu, jangkauan layanan lebih luas. Untuk masalah perbedaan stok, solusinya adalah meningkatkan sinkronisasi data secara real-time, meminimalisasi human error, dan melakukan kontrol stok secara rutin. Dengan cara ini, data ketersediaan barang akan lebih akurat. Sedangkan untuk masalah bukti pembayaran yang tidak terbaca, kami mengusulkan penambahan fitur pengecekan otomatis di back-end serta panduan unggah bukti pembayaran yang lebih jelas bagi pengguna. Tujuannya agar proses verifikasi lebih cepat dan tidak menghambat pesanan. Untuk kesimpulan dari hasil analisis kami, perkembangan belanja online menuntut perusahaan retail untuk memiliki sistem e-commerce yang bukan hanya fokus pada transaksi, tapi juga pada keakuratan pencatatan keuangan. Sistem informasi akuntansi sangat diperlukan untuk memastikan pesanan, pembayaran, pengiriman, sampai pencatatan penjualan tercatat dengan jelas dan bisa ditelusuri. Masalah utama yang muncul ada pada keterbatasan jangkauan toko, ketidaksesuaian stok, dan verifikasi pembayaran. Karena itu, integrasi sistem dan sinkronisasi data menjadi hal yang penting untuk meningkatkan efisiensi operasional, akurasi laporan pendapatan, dan kepuasan pelanggan. Nah, di sini ada beberapa saran pengembangan yang dapat dilakukan. Yang pertama, menambah jumlah toko yang terhubung ke sistem agar jangkauan layanan makin luas. Kedua, pembaruan stok harus dilakukan otomatis supaya tidak ada lagi perbedaan antara aplikasi dan kondisi di toko. Ketiga, back-end perlu diperkuat sekaligus ada sistem deteksi bukti pembayaran otomatis untuk mempercepat proses verifikasi. Yang keempat, pelatihan rutin untuk karyawan penting supaya mereka memahami alur sistem dengan baik. Dan yang kelima, bisa ditambahkan fitur pelacakan pesanan, estimasi waktu pengiriman, dan respons layanan pelanggan yang lebih cepat agar pengalaman pengguna semakin lebih baik.
Baik, kita sudah sampai di penghujung slide. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.